Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi untuk semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan di beberapa hari yang lalu gitu, saya ingin menyampaikan materi tentang kajian literatur. Oke, saya coba tes dulu. Nabila, dengar suara saya, Nabila ya? Iya, dengar, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Nabila. Saya akan langsung saja untuk memberikan materi tentang kajian literatur. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua, teman-teman. Saya juga kembali mengundang teman-teman yang selain ikut seminar broadcast journalism, pratugas akhir, saya juga masih memberikan kesempatan buat teman-teman yang masih proses menulis bab 2, khususnya untuk teman-teman yang sedang bimbingan tugas akhir dengan saya, sebagai refresh saja nih. Kembali mungkin masih belum jelas juga, masih belum ngeh juga apa yang dimaksud dengan kajian literatur, atau yang biasa teman-teman hadapi dalam penulisan di bab 2 begitu. Baik, sebelum saya akan lebih memilih untuk diskusi dan tanya jawab, saya akan memberikan gambaran dulu. Apa sih yang namanya kajian literatur itu? Memang sebenarnya kajian literatur ini sudah berulang kali saya paparkan gitu ya. Baik itu di awal briefing kalau dengan anak-anak tugas akhir ya, pada saat awal bimbingan tugas akhir, kalau anak-anak seminar ya saya sampaikan di awal perkuliahan seminar begitu. Nah, ini adalah beberapa istilah yang mungkin teman-teman bisa baca di sini ya. Ini hanya sekedar istilah saja yang kurang lebih sebenarnya memiliki pemahaman definisi yang sama begitu. Literatur review, ada yang menyebutnya dengan literatur review, ada yang menyebutnya dengan kita sebut ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut di bab 2 gitu ya. Ada juga theoretical framework atau kerangka pemikiran, ada juga yang menyebut kajian pustaka. Kalau tidak salah di panduan fakultas itu kalau nggak salah menyebutkan dengan kajian pustaka begitu. Baik. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan kajian literatur kan gitu. Sebelum masuk ke dalam kajian literatur dan juga pemahaman tentang kerangka pemikiran, kerangka teori dan lain sebagainya, di dalam bab 2 ini adalah tahapan di mana teman-teman merumuskan teori. Di sini saya sebutkan kata-katanya teori. Tapi bukan berarti harus mencantumkan teori gitu ya. Karena seorang peneliti atau juga seorang pencipta mungkin yang mindset-nya sudah non-positivis atau mungkin interpretif gitu ya. Seperti teman-teman peneliti kualitatif atau pencipta karya ini kan mindset-nya kan lebih ke interpretif gitu. Bisa penelitian yang sifatnya itu mengeksplorasi, gitu, menginvestigasi, kemudian mendeskripsikan gitu ya, mengeksplorasi, mendeskripsikan dan juga bisa jadi mengevaluasi begitu. Nah itu kan yang dilakukan teman-teman pencipta karya atau juga peneliti kualitatif, ya. Di dalam bab 2 mungkin agak kesulitan ketika harus memulai dari teori karena memang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif dimulai dari teori gitu ya, secara paradigma adalah positivis, sementara teman-teman peneliti kualitatif ini memulainya berdasarkan sebuah gagasan, sebuah fenomena, sebuah realita yang ada gitu. Kemudian dari hasil penandaan atau coding-coding itu akhirnya ditemukanlah sebuah konsep yang selaras dengan apa yang sedang dikaji atau apa yang sedang dibuat. Tapi bukan berarti seorang peneliti kualitatif atau pencipta karya ini kemudian melenggang begitu saja mengerjakan sebuah hasil penelitian tanpa memulai dari tools atau pisau analisis kan gitu. Kalau anak kuantitatif kan nyebutnya teori itu kan pisau analisis gitu. Jadi sebuah pisau yang akan digunakan untuk menganalisis sebuah data gitu. Nah, disinilah tempatnya teman-teman harus mampu menjelaskan, mungkin memprediksi, di sini saya sebut memahami fenomena dalam banyak kasus untuk menantang dan memperluas pengetahuan yang ada dalam batas asumsi pembatas kritis. Dalam hal ini pemahamannya adalah
teman-teman bukan hanya mendeskripsikan saja. Misalnya nanti akan saya berikan contoh bab 2 gitu ya. Bukan hanya mendeskripsikan yang selama ini mungkin saya sebut bukan salah kaprah, tapi kurang nyaman kalau saya sebut salah kaprah karena sepertinya kayak merendahkan apa yang sudah dikerjakan di periode yang sebelumnya. Bahkan pun saya juga bisa jadi melakukan hal yang sama di dalam beberapa penelitian saya sebelumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya juga mencoba menelaah beberapa literatur bahwa ternyata banyak yang perlu dibenahi dari penelitian di Indonesia, termasuk bagaimana menyusun bab 2. Nah, kerangka teori ini adalah sebuah struktur yang dapat menampung atau mendukung teori suatu kajian penelitian, kan gitu, konsep-konsep yang akan digunakan, diperkenalkan, kemudian dikritisi kalau perlu, kalau tidak dijustifikasi, karena kalau tataran S1 ini paling enggak menjustifikasi, menunjukkan gitu ya, menunjukkan mana yang tepat untuk akan digunakan sebagai perangkat nantinya akan untuk dikerjakan gitu. Bentar. Baik, ini adalah bentar, nih kok masih ada WA-nya masuk nih. Bentar. Saya tutup dulu. Baik, kerangka teori ini terdiri dari konsep-konsep ya. Ada definisinya kan gitu ya, dan juga akan lebih tepat lagi ditinjau dari nih literatur kan gitu. Tapi ingat, kerangka teori itu bukanlah sesuatu yang ditemukan di dalam literatur. Teman-teman harus meninjau literatur penelitian atau referensi terkait untuk teori dan model analitik yang relevan dengan masalah penelitian yang teman-teman selidiki. Jadi pemilihan teori ini pemilihan konsep itu harus benar-benar sesuai, harus mudah diterapkan dan kuat penjelasan. Ini mungkin menjadi garis bawah yang mungkin kita akan coba saya tebalkan di sini ya. Nah, teman-teman di sini bahwa pemilihan teori konsep harus bergantung pada kesesuaiannya. Kemudahan diterapkannya, artinya nanti pada saat bab 4 pun teman-teman bisa memaparkan dengan baik. Saya nutup mata teman-teman ini peneliti kualitatif atau pencipta karya, karena keduanya memiliki tingkat kemiripan. Bahkan kalau saya sebut pencipta karya ini sebenarnya, kalau menurut argumentasi saya gitu ya, saya beropini bahwa peneliti atau pencipta karya cenderung mixed method gitu, ya, metode campuran. Apalagi kalau teman-teman pencipta karya memulai sebuah karya berdasarkan hasil riset, statistik, berarti itu kan kuantitatif. Kemudian teman-teman pencipta karya melakukan interview, misalnya dengan klien atau mungkin dengan, kalau dokumenter ya dengan narasumber, itu kan melakukan proses interview yang memang identik dengan penelitian kualitatif. Kemudian diimplementasikan dalam sebuah hasil karya, dipublikasikan dalam bentuk karya dokumenter, berarti itu mixed method gitu. Tapi rangkaian pencipta karya itulah yang disebut dengan bagaimana teman-teman bisa memilih konsep yang tepat. Jadi tidak asal memilih sebuah konsep kemudian dijabarkan dan sudah dilepas begitu saja, bab 4 tanpa dibahas. Nah, ini adalah kekeliruan buat saya yang mungkin harus mulai dibenahi dari semester ini, dan harapan saya teman-teman di seminar bisa memulainya, kemudian teman-teman yang sedang bimbingan tugas akhir ya bisa merevisi apa yang, karena tahapannya sebenarnya singkat, cuman menjadi panjang karena tuntutan halaman. Nanti akan saya ceritakan kenapa itu, tuntutan halaman itu. Nah, bagaimana mengembangkan kerangka kan gitu. Nah, yang pertama adalah periksa judul tesis. Teman-teman jangan sensitif menyebut kata ini ya. Nah, ini bukan berarti kemudian kan saya masih S1 Mas, S1 kan skripsi. Tidak. Tesis ini sebuah statement. Ya, bukan dalam artian atau arti term istilah yang sering dipakai di istilah akademis di Indonesia kan gitu kan. Kalau S1 di Indonesia itu skripsi. Saya kayaknya pernah ngomong deh, entah itu di teman-teman yang bimbingan seminar atau skripsi atau TA gitu. Saya bilang bahwa mungkin hanya Indonesia yang menggunakan istilah kata skripsi gitu. Ya, selain itu di luar sana tidak menggunakan kata skripsi. Ya. Bahkan mungkin karena di luar menyebutnya lebih ke apa ya, laporan penelitian begitu. Jadi bukan dalam bentuk skripsi. Nah, ada juga yang menyebut S1 menggunakan tesis. Saya kalau nggak salah pernah baca bahkan di Singapura pun juga menyebut anak-anak S1 ada diberikan pilihan tugas akhir, ada tesis, ada apa namanya pengalaman magang dan juga project kan gitu. Nah, yang bentuknya penelitian tadi disebut dengan tesis gitu. Nah, kembali ke sini bahwa teman-teman harus memeriksa judul tesis. Penelitian kualitatif seringkali disampaikan di beberapa buku, di beberapa literatur gitu ya, atau mungkin juga pemaparan di pertemuan ilmiah gitu ya. Judul ini sangat mungkin dirubah.
atau sangat mungkin berubah. Bahkan di tingkat selesai analisis data atau di bab 4 sudah kelar atau penciptaan karya pun sudah selesai misalnya gitu ya, project sudah selesai, sangat memungkinkan dirubah. Tapi paling tidak dari awal teman-teman sudah, nah saya menggunakan term yang saya pinjam dari anak-anak kuantitatif, teman-teman sudah punya hipotesis atau dugaan atau asumsi awal kan gitu ya. Teman-teman mau ngapain nanti dalam menyelesaikan laporan TA karya? Teman-teman akan mewujudkan sebuah penelitian yang bertujuan apa kan gitu. Let's say kita sebut semiotika, teman-teman akan memaknai apa sih dari sebuah film ini kan gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman harus memahami tentang apa tentang hal tersebut gitu. Jadi harus memahami konsep yang akan digunakan dan juga konsep yang akan digunakan dan juga tesis atau hipotesis pernyataan awal. Nah, kalau sudah kemudian timbullah masalah penelitian. Saya sering ngomong juga bahwa di Indonesia menggunakan istilah rumusan masalah. Yang itu juga membingungkan kadang-kadang istilah itu. Karena kalau di luar negeri mungkin hanya bisa dibuat statement yang lebih jelas lagi, RQ, research question, udah gitu aja. Pertanyaan penelitian kan gitu. Tapi Indonesia beberapa literatur menyebutkan menggunakan kata istilah rumusan masalah. Saya juga kalau nggak salah kemarin, tapi saya belum lihat videonya sih, ada penjelasan dari dosen kita bahwa tapi ini biar viral gitu ya di sebuah media baru yang dirintis oleh teman-teman alumni Budi Luhur gitu ya. Mahasiswa harus cari masalah kalau biar lulus gitu ya. Maksudnya disebut kata-kata harus bisa mencari masalah biar lulus itu lebih ke bagaimana teman-teman bisa memahami sebuah fenomena, melihat masalah tersebut kemudian diterjemahkan dalam sebuah penulisan, entah itu skripsi, entah itu laporan karya kan gitu. Nah, kalau sudah tahu, nah itu jadikanlah mercusuar. Makanya saya bilang saya nggak ngelihat teman-teman TA saja gitu. Saya fokus kepada teman-teman seminar yang sekarang saya ajar gitu ya. Bahwa argumen awal dalam satu paragraf itu menjadi bagian penting teman-teman nanti akan lanjut ke dalam penyusunan bab 1 dan juga bahkan bab 2. Nah, itu jadi mercusuarnya. Teman-teman akan mau ngapain? Teman-teman akan menjelaskan apa, mengapa itu dilakukan gitu ya. Nah, itu harus lebih jelas di awal, di bagian awal. Kemudian setelah itu lakukan brainstorming tentang apa yang dianggap sebagai variabel kunci dalam penelitian teman-teman. Misalnya dengan menjawab pertanyaan faktor apa yang berkontribusi pada efek diperkirakan. Nah, jadi ini kaitannya dengan tadi kalau sudah dipahami. Saya ini menggunakan meminjam dari istilah paradigma positivis kan itu, variabel dan juga penelitian kuantitatif. Ini yang saya sebut tadi, misalnya semiotika gitu ya. Nah, untuk mewujudkan saya mungkin bukan ini hanya sebagai contoh saja, takutnya teman-teman jadi bingung kok faktor, kalau faktor kan lebih identik dengan kuantitatif jadi. Saya akan lebih menjelaskan begini, kalau teman-teman melihat sebuah penelitian semiotika, kan ada banyak pisau analisisnya, ada banyak metodenya, ada banyak jalurnya untuk mewujudkan atau menunjukkan makna yang terkandung di dalam sebuah teks kan gitu. Teks itu bisa berupa audio, video kan gitu, atau mungkin tulisan biasa, itu namanya sebutnya adalah teks, produksi teks. Nah, kan bisa dimaknai dari teks itu. Karena bagaimana, apakah ada Roland Barthes, Charles Sanders Peirce kan gitu, itu pilihan kan gitu. Nah, itu nanti kembalinya ke sini. Kalau kita kaitan dengan karya, nah kalau saya akan mewujudkan sebuah proyek dokumenter X gitu. X-nya ini ada di wilayah Bandung kan gitu. X ini sudah cukup sering diproduksi menjadi sebuah dokumenter. Apakah kemudian berhenti di situ? Oh tidak. Ini kita harus mencari celah. Karena sudah sering diproduksi, sehingga PR-nya adalah usaha keras dari teman-teman yang harus dilakukan adalah membandingkan dan kemudian mencari celah apa yang belum dibahas dari keseluruhannya. Saya jadi teringat dokumenter yang saya tonton di beberapa versi gitu. Saya tertarik untuk mengamati dokumenter dari seorang sosok kriminal gitu ya di Amerika sana gitu, namanya Ted Bundy. Saya nggak tahu teman-teman pernah nonton itu apa enggak gitu, tapi Ted Bundy ini menggambarkan seorang sosok masih anak muda sebenarnya pada awal karir dia, tapi ya dia pun disebut masih mahasiswa kan gitu ya, tapi terkenal karena melakukan banyak bentuk pelecehan kan gitu, pembunuhan kepada gadis-gadis muda kan gitu, perempuan-perempuan di Amerika sana, bahkan jumlahnya sangat banyak gitu, lebih dari 100 orang gitu. Nah,
Yang saya amati ini sudah difilmkan, di film fiksikan sudah ada gitu. Kalau saya tidak keliru, film fiksinya itu yang main Zac Efron gitu. Ini kalau teman-teman yang mengamati Nabila ini mestinya paham tuh siapa Zac Efron gitu. Nah, si Ted Bundy ini dibuat filmnya, sudah dibuatkan filmnya, tapi ada beberapa versi dokumenter. Ada dari Netflix, kemudian Amazon Prime juga bikin Ted Bundy kan gitu. Dan di luar itu saya lupa satu lagi antara Discovery atau History Channel gitu. Itu juga membuat versi yang lain investigasi tentang Ted Bundy. Nah, saya bandingkan saya membandingkan yang saya tonton saja, yang versi Netflix sama yang Amazon Prime. Yang Netflix ini lebih fokus kepada sosok Ted Bundy-nya. Lebih ke sosok bagaimana, karena memang Netflix punya tujuan setelah mendokumentarkan Ted Bundy ini, fokusnya adalah dia akan meluncing film fiksinya yang diperankan oleh Zac Efron tadi. Jadi titik fokus sudut pandangnya adalah seorang Ted Bundy, sosok laki-laki jahat ini ya. Akhirnya memang dihukum mati kan gitu. Ini dokumenter yang buat saya menarik. Menariknya baik kasusnya kan gitu, baik sosok Ted Bundy-nya yang terlihat karismatik dan ya bisa dikesankan berhasil menipu banyak orang gitu. Nah, Netflix pada sudut pandang itu. Kemudian Amazon Prime tidak terpaut jauh kan gitu. Ini kalau nggak salah Netflix ini 2018-2019. Kemudian Amazon ini kalau nggak salah melaunch itu sekitar tahun 2020 awal gitu. Kalau saya tidak keliru juga setelah film fiksinya Zac Efron ini muncul, kemudian muncullah Amazon Prime. Terus yang ingin saya paparkan adalah sang pembuat dokumenter yang versi Amazon ini menarik karena berhasil. Jadi bukannya saya kemudian ya ini kan sudah diulas oleh dokumenter yang pertama. Oh tidak, ternyata jagoan nih ternyata. Menarik juga, saya pun akhirnya, karena ini serial kan, sampai sekitar 8 episode atau 9 episode, satu episode 1 jam gitu. Akhirnya saya nonton dari awal sampai akhir tuh. Nah, ketika saya nonton itu, saya pahami itu, oh sudut pandangnya adalah dia sutradaranya perempuan. Dan fokusnya adalah bukan Ted Bundy lagi, tapi sosok perempuannya. Baik itu para korbannya, semua perempuan. Baik ibunya Ted Bundy, ibunya para korban, kan gitu. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang perempuan. Jadi berbeda. Nah inilah yang saya sebut bahwa kalau teman-teman, saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwa kita sangat penting kajian literatur itu ya, karena kaitannya adalah kita akan mencari gap, mencari perbedaan. Kalau karya ya tinjauan literaturnya banyak, baik itu tidak hanya konsep, tapi karya itu sendiri kan gitu. Misalnya teman-teman seperti Nabila nih membuat media online yang serupa apa saja. Jadi kalau sudah yakin bahwa itu adalah tugas akhir saya, kalau itu sudah yakin itu adalah sebuah proyek karya kerja praktek saya gitu ya, itu 24 jam harus, mungkin persentase besarnya adalah menyelidiki kan gitu, menginvestigasi, mengeksplorasi media online sejenis kan gitu. Anggapannya adalah ya itulah total lah di situ, bersungguh-sungguhlah di situ. Jadi media online sendiri apa sih? Saya ingin mencari perbedaannya sehingga sama halnya dengan penelitian kan gitu. Yang meneliti semiotika tentang film Crazy Rich Asian itu sudah banyak. Yang meneliti film semiotika terkait dengan Joker itu sudah banyak kan gitu. Apa yang akan saya tonjolkan perbedaannya kan gitu. Bisa dari metodenya, bisa jadi metodenya ya, bisa juga dari apa namanya sudut pandang tadi ya, sudut pandang pemaknaan yang mana yang akan saya tunjukkan kan gitu. Nah itu ada banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita benar-benar serius melakukan yang disebut dengan tinjauan literatur. Nah ini tinjauan literatur juga terkait untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian teman-teman, buat daftar konstruksi atau variabel, nanti akan saya tunjukkan sebuah contoh. Tujuannya juga meninjau teori utama ilmu sosial atau konsep, ya karena kita memang base-nya adalah di sosial kan gitu, ilmu komunikasi dan juga nah ini diperkenalkan kepada para pembacanya teman-teman gitu, diperkenalkan ini loh saya ingin mengupas, oke saya tugas akhirnya media online. Dari beberapa media online yang saya amati dan juga beberapa penelitian terkait dengan media online atau pencipta atau mungkin kalau ada ya project media online itu rata-rata fokus kepada mungkin manajemennya kan gitu. Nah, saya akan menggunakan cara yang lain, saya akan menggunakan konsep yang lain. Kalau nggak salah saya juga sampaikan kepada teman-teman gitu ya, khususnya seminar ya. Kenapa tidak memberanikan diri menggunakan konsep yang lain, konsep di luar kebiasaan kan gitu. Karena kalau karya ini kan judul yang relatif biasa digunakan adalah misalnya nih, saya sampai hafal tuh, eksplorasi visual kan gitu, eksplorasi pengambilan gambar.
Kemudian ada juga judul-judul yang cukup sering, misalnya bukan penerapan, kalau penerapan malah jarang tuh, eksplorasi. Oh, peran sutradara, peran pemimpin produksi, peran penulis naskah dalam naratif kan gitu, pendekatan naratif. Nah itu sudah biasa. Makanya kemarin saya sempat iseng, kenapa nggak teman-teman menggunakan konsep yang lain? Apakah boleh, Mas? Boleh-boleh saja, malah boleh banget. Karena dari situ teman-teman akan bisa menyampaikan sebuah gagasan baru untuk menyampaikan. Contoh misalnya karena saya mengajar creative thinking dan teman-teman juga mungkin ada beberapa yang saya ajar juga di perkuliahan creative thinking, saya mencoba memaparkan kenapa nggak teman-teman menggunakan konsep berpikir kreatif. Kalau teman-teman ingat dulu berapa metode yang digunakan untuk proses berpikir kreatif seperti mind mapping, brainstorming, six thinking of heads, design thinking misalnya, kan bisa digunakan. Digunakan cara apa nih? Misalnya untuk karya misalnya, saya sebagai seorang produser, untuk membantu saya dalam bekerja, tujuan produser kan adalah memanage sebuah produksi kan gitu. Produser di sebuah media online mungkin disebut dengan mungkin bisa jadi mungkin pemimpin redaksi ya. Pemimpin redaksi itu memanage banyak hal kan gitu, baik redakturnya, editornya, bahkan topik yang akan diangkat, headline yang akan diangkat kan kurang lebih seperti itu. Bagaimana saya bisa memanage pekerjaan saya dengan baik? Apa yang akan saya paparkan pada bab 4 nanti kan gitu. Nah, saya ambil konsep tuh, saya akan menggunakan metode mind mapping. Dijelaskan tuh mind mapping itu apa. Nah, mind mapping ini nanti akan dijabarkan kepada, jadi bukan melulu hanya karyanya. Jadi kalau yang sudah kan teman-teman fokus kepada, mungkin berpikiran gini, mindsetnya adalah dosen itu akan melihat karyanya saja, tidak melihat proses kerjanya. Nah, ini yang perlu kita rubah mindsetnya, bahwa salah ketika dosennya hanya fokus kepada karyanya saja kan gitu. Saya selalu fokus kepada prosesnya. Kalau saya sendiri akan menguji atau membimbing kan gitu, alhamdulillah saya bersyukur sekali kan gitu. Saya by proses ketika membimbing. 2 semester yang lalu saya masih gagal, tapi mudah-mudahan semester ini bimbingan TA saya juga, ya kalau nurut ya, kalau manut kan gitu ya. Saya ajak diundang pagi hari ini aja untuk bergabung dengan teman-teman seminar aja, mungkin tidak semuanya banyak bisa hadir kan gitu. Kalau manut ya insya Allah akan mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Kalau manut, kalau nurut kan gitu. Tapi kalau nggak manut ya teman-teman akan bisa memahami itu, menuai kan gitu. Karena kalau nggak percaya coba deh cari hashtag, kalau Anda masih bermain media sosial, cari di Instagram. Tips sukses dengan pembimbingnya kan gitu ya. Saya juga mempelajari itu. Yang saya ini sebagai sharing aja sebelum saya lanjutkan materinya. Saya juga sedang studi kan. Kunci utama, bahkan ini yang memberikan pesan pun tidak main-main juga kan gitu ya. Pak Jaitun bahkan memberikan informasi kepada saya, memberikan pesan kepada saya. Kuncinya cuma satu, Mas Rocky, kalau insya Allah jalurmu tuh lancar kan gitu. Ya apa? Yaitu apa? Bukan masalah pinter enggaknya, tapi manut sama dosen pembimbingnya. Itu aja. Jadi bukan kemudian saya menjadi seseorang yang harus patuhi, tidak kan gitu. Karena bisa jadi konsep yang saya sodorkan berbeda dengan konsep Anda, tapi paling tidak arahan saya mudah-mudahan Anda bisa ikuti kan gitu. Karena nanti itu akan berpengaruh kepada apa? Bagaimana saya membackup teman-teman ketika Anda di sidang kan gitu. Ya gitu. Bahkan saya juga garansi, saya selalu nggak bosan-bosannya menggaransikan teman-teman yang di bimbingan seminar, ini kan teman-teman sudah punya mindset baru nih, harapannya begitu ya. Kemudian nanti suatu saat pada saat proses pembimbingan kan mungkin pembimbingnya bukan saya. Susah misalnya yang nyari Mas Rocky kan gitu ya, untuk nemuin sudah penuh misalnya gitu, dan ketemu dengan pembimbing baru yang bisa jadi mindsetnya konvensional, masih lama tuh piye Mas kan gitu. Saya bahkan menggaransikan silakan kontak saya, jangan ragu, bahkan kalau perlu saya akan membackup teman-teman ke dosen pembimbing tersebut kan gitu. Ini kan saya rekam, apalagi ini saya rekam nih, bisa jadi saya sodorkan, ini loh penjelasan saya pada saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman gitu. Itu hanya sekedar sharing saja bahwa ternyata nurut itu ya arahan orang tua, kalau ayo nurut sama yang lebih tua ya, ternyata benar juga kan gitu. Jadi meskipun yang tua belum tentu benar, nah itu aja. Meskipun yang tua belum tentu benar. Bisa jadi yang saya paparkan sekarang juga bisa jadi salah. Salah apa? Karena ada penemuan baru lagi kan gitu. Oke, kembali ke materi ini. Kerangka teoritis digunakan untuk membatasi ruang lingkup data yang relevan. Ini yang saya maksud tadi kan gitu. Berbicara mengenai tanggung jawab produksi itu banyak. Berbicara mengenai tanggung jawab sutradara itu luas kan gitu. Apalagi kalau produksinya kecil, produksinya itu SDM-nya kecil. Kita sebut misalnya dokumenter, dikerjakan oleh 3 orang saja nih. Berarti kan itu ngerangkep.
merangkap jabatan, merangkap profesi kan begitu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Merangkap itu. Jadi ya semuanya dikerjakan. Tapi kan toh itu ya tidak perlu dijabarkan di bab 4 semua kan gitu. Harus ada satu poin saja yang akan difokus, akan dipaparkan di bab 4. Yang mana itu, yang mana yang relevan, kemudian mana yang dikuasai, ya nanti kembali tadi tuh, kembali ke materi yang tadi sebelumnya. Nih, buat pemilihan tori mungkin agak biar nggak lebih fokus di sini, saya tambahin konsep deh. Pemilihan tori harus bergantung pada kesesuaiannya, kemudahan penerapannya, dan kekuatan penjelasannya gitu. Ini harus dipahami kan gitu. Baik, ini nanti mungkin bisa dibaca lagi materi ini, nanti saya akan coba share. Nah, ini contohnya. Sorry, kok meloncat. Ini beberapa contoh. Mungkin. Mohon maaf, izin minum dulu ya. Ini adalah beberapa contoh dari sebuah bab 2. Dari sebuah contoh dari bab 2. Kalau nggak salah ini adalah contoh dari draft bimbingan tugas akhir saya semester yang lalu. Cukup singkat bukan? Kan gitu ya. Apakah ini kemudian digagalkan pada saat sidang? Alhamdulillah enggak tuh. Malah dapat nilai A nih si dia ini, yang saya masih ingat kan gitu. Tapi inilah, begitu singkat ya. Kalau teman-teman lihat, ini halaman 6 loh. Jadi bisa dibayangkan bab satunya si dia ini, bab satu itu cuma berapa halaman? 5 halaman gitu. 6, 9, 9, 11, 13, 14. Dan bagaimana dengan kerangka teoritisnya? Begitu pendeknya dia. Langsung ke media online. Tapi media online saya titipkan pesan kepada si dia, tolong konsep-konsep komunikasi massa tolong dimasukkan di sini sekalian. Jadi kebiasaan teman-teman itu entah skripsi kan gitu ya, skripsi atau apa namanya? Karya itu kan selalu kerangka teoritis mulai dari komunikasi massa terus kan gitu ya. Atau ilmu komunikasi bahkan, ilmu komunikasi massa terus dipanjangkan gitu. Dengan tujuan mulianya adalah apa? Memenuhi halaman kan gitu ya. Memenuhi syarat halaman. Mas, laporan TA minimal 30, skripsi minimal misalnya 60 kan gitu. Terus kok nggak penuh-penuh ya? Tambahin di bab 2. Tapi di bab 2 ditambahinnya juga nggak jelas. Nggak jelas itu maksudnya bukan ditambahkan referensi pendukung, tapi copy paste-nya banyak banget. Nah, ini yang saya pikir saya kurang nyaman di situ. Bahkan saya berulang kali, untuk yang bimbingan seminar, saya tunggu teman-teman sampai bab 2. Sampai bab 2 kemudian saya nanti akan mudah-mudahan fitur plagiarisme saya masih bisa digunakan insya Allah dalam 2-3 bulan ke depan. Itu kalau teman-teman ada tuh, saya sampai iseng tuh di Tokopedia itu ada tuh jasa cek plagiarisme. Satu ngecek file itu ada yang jual sampai 15.000 sampai 25.000 gitu. Nah, ini saya pakai kemudian fitur punya saya juga punya fasilitas untuk penelitian saya sendiri. Nah, saya gunakan itu untuk teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman mau bayar silakan. Tapi ya nggak segitunya juga saya benar-benar kasih bantuan ke teman-teman. Kalau bimbingan TA saya tunggu saya bab 2. Kalau yang bimbingan skripsi, teman-teman sebagian yang hadir di sini terima kasih, itu sudah paham tuh bahwa saya bahkan nggak mau bimbing kan gitu ya. Saya nggak mau bimbing kalau bab satunya masih banyak copy paste-nya. Kalau bab 2-nya masih banyak copy paste-nya, belum menggunakan cara mengutip yang lain atau mengutip dengan kaidah yang baik, yang benar, saya juga nggak akan ngelanjutin kan gitu. Karena kuncinya entah itu apapun itu, meskipun Anda karya ya, tetap saya akan fokus kepada penulisan. Karena itu pertanggungjawaban moral Anda sebagai sarjana strata 1 kan gitu. Itulah yang akan membedakan tingkat level Anda dengan, mohon maaf nih, teman-teman yang diploma 3 gitu ya. Bagaimana perbedaan Anda dengan diploma 4 kan gitu, tingkatannya ada di sini kan gitu. Penerapannya disertai dengan konsep, penjelasannya gitu. Nah, itu yang memberikan penjelasan pemahaman kepada teman-teman. Nah, ini contoh pertama. Kemudian saya sempat nge-share di sebuah file Google Drive kepada teman-teman bimbingan seminar. Ini adalah contoh dari kampus lain. Ini ada logonya UI, berarti kan jelas nih saya ambil dari UI, dari Universitas Indonesia. Nah, ini beda lagi karena memang mereka punya rule yang berbeda. Mereka punya konsep yang berbeda. Jadi ada pendahuluan, kurang lebih sama latar belakangnya. Ini rumusan masalah, berarti ada pertanyaan penelitian. Tapi di bab 2, ini langsung kepada, dia menyebutnya solusi. Tapi di sini kita amati di bagian 2.3, 2.4, 2.5. Nah, 2.3 ini adalah justifikasi program. Jadi, disinilah konsep-konsep yang nanti akan dijabarkan oleh
pencipta karya ini di bab 4. Ini teman-teman UI, kan gitu ya. Ini hanya pelengkap. Nah, apakah ini juga harus dijabarkan, Mas? Ya, mereka menjabarkannya di bab 4. Gitu. Ini contoh berikutnya, tapi ini sebagai gambaran kepada teman-teman bahwa betapa fleksibelnya kita menyusun bab 2, tapi muaranya tetap sama, ya. Muaranya tetap sama, ada di sini, ya. Mau bentuknya yang seperti anak UI tadi, ya tujuannya ke sini. Bagaimana kita bisa memberikan konsep, memaparkan kepada pembaca konsepnya apa saja yang nanti akan dijabarkan di bab 4. Kemudian ini contoh dari UI, ini dari kampus kita lagi, tapi ini dari UI, dari Universitas Indonesia lagi, tapi ini skripsi. Bisa lihat teman-teman ini. Ini kalau nggak salah skripsinya baru nih, kelahiran skripsi ini sekitar tahun 2016 ke atas, 2018 atau mungkin saya lupa antara 2017 atau 2018. Tapi yang ingin saya ungkapkan di sini adalah di tahun itu 2017-2018 kan gitu, di teman-teman di UI itu sudah memulai dengan menerapkan cara yang berbeda. Kalau tadi saya sempat share ya, di bab 2 itu kita selalu editing dengan konsep yang global, utama yang selalu kita pakai. Selalu bab 2.1 itu komunikasi. Kemudian kalau nggak komunikasi massa. Bahkan mohon maaf juga banyak dosen-dosen kita yang masih menggunakan mindset yang kurang lebih sama. Kok tidak dimasukkan? Kamu akan membaca dari mana? Kok tiba-tiba ini kan gitu. Padahal sebenarnya ya bab 2 itu lebih ke tinjauan literatur gitu loh. Akan menunjukkan kepada kalau pertanyaan penelitian atau pertanyaan karya, misalnya saya ingin mewujudkan bagaimana penerapan berpikir kreatif dalam produser X kan, dalam produser dokumenter X kan gitu. Sehingga saya akan fokus ke situ saja. Bahkan di kerangka pemikiran tadi ya akan fokus ke berpikir kreatif itu apa, kemudian mungkin relevansinya dengan karya kreatif komunikasi seperti apa kan gitu, akan dijelaskan sini, karena akan ditanya. Jadi ini sebenarnya fleksibel, tidak harus kemudian komunikasi. Bahkan yang saya contohkan ini adalah contoh dari bimbingan saya semester lalu kan ini. Ini pun saya sudah mulai kritisi nih. Ini saya pikir ini kan hanya konsep-konsep saja nih. Ini kan semacam definisi konsep. Akan lebih tepat ketika apa? Penerapan media online misalnya gitu. Misalnya ini judulnya bisa dirubah menjadi penerapan media online untuk komunitas pecinta makanan kan gitu ya. Kenapa kok fokus ke situ? Karena nanti teman-teman di dalam subbab itu misalnya ini media online tentang makanan gitu ya. Hasil penelusuran teman-teman dari memulai melihat karya-karya terdahulu tentang media online yang terkait dengan lifestyle kuliner, itu teman-teman membandingkan, ini loh bedanya A, B, C, dan D kan gitu. Bagaimana redaksi itu menggunakan cara A, B, C, dan D. Kreatifnya di mana kan gitu. Nah itu dijelaskan. Jadi bukan hanya definisi konsep-konsep saja, tapi bahkan langsung menusuk seperti ini tadi. Nah ini garis besarnya jelas representasi, tapi kemudian representasi dalam media, representasi perempuan berhijab dalam media, representasi dalam lingkup iklan. Karena ini semiotikanya semiotika iklan, gitu ya. Itu contoh, kemudian ini contoh yang terakhir, masih ada 2 contoh nih. Nah, ini yang saya sebut 2 contoh terakhir ini yang sebenarnya sering digunakan ya gitu ya. Dari laporan sebelumnya yang sering digunakan, yang sudah menjadi kebiasaan teman-teman di Budi Luhur gitu. Ini contoh nih ya. Selalu begini. Saya yakin nanti bab 2 anak-anak dokumenter tuh paling nggak ya nggak jauh-jauh dari ini deh. Kan gitu. Apakah nggak boleh, Mas? Ya boleh-boleh saja gitu. Cuman saya kan menantang. Kalau ini, misalnya contoh ya, tujuan bab 2 itu adalah mencari gap, perbedaan. Kan gitu ya. Tapi akar perbedaan itu hanya ada di lingkup cara bekerja. Kan ini kurang lebih sama. Anda bikin dokumenter A, B, C, dan D, sutradara itu kan gitu. Tapi kan penjelasannya bukan di situ. Penjelasannya bahwa lebih fokus. Oke, saya akan menyutradarai sebuah dokumenter terkait dengan lifestyle pemain basket misalnya, basketball. Oke, saya nonton dokumenternya Michael Jordan. Saya nonton dokumenternya Kobe Bryant. Tapi saya juga nonton dokumenternya pembasket nasional kan gitu. Saya sebagai produser atau saya sebagai sutradara membandingkan itu dari beberapa macam sudut pandang. Oh, kalau Michael Jordan lebih kepada bagaimana sudut pandang Jordan as a personal, as individu. Oh basketball, sorry, dokumenter Kobe Bryant adalah lebih fokus kepada sudut pandang cerita mengenai individu dia, tapi lebih fokus kegiatan amalnya. Pembasket nasional kan gitu ya, lebih fokus kepada misalnya nih, saya tonton cuma si The Last Dance-nya Michael Jordan, karena kalau pembasket nasional itu apa ya? Ya let's say ini imajinasi aja. Misalnya ada dokumenter tentang pembasket nasional yang fokusnya bagaimana dia berjuang di masa pandemi, gitu. Nah perbedaannya apa nih? Nah disitulah nanti fokusnya dijabarkan tuh. Bukan hanya lagi shot gitu loh. Kan
tanggung jawab sutradara banyak banget kan, banyak banget gitu. Kalau saya masih ingat gitu, masih mengingat kan kalau lebih sutradara menurut konsepnya Mas Naratama itu kan penanggung jawab di artistik teknis kan gitu. Kalau ini kan teknis, artistik kan banyak. Dan bagaimana mewujudkan artistik itu kan lagi-lagi kan design thinking. Bagaimana saya menuju ke sana? Contoh nih, saya belum lama melihat, baru kemarin nonton dokumenter tentang Star Wars. Judulnya apa tuh Star Wars tuh? Tapi lebih memberikan gambaran kepada penonton Star Wars ini, dokumenter Star Wars, bagaimana sosok sutradaranya yaitu George Lucas itu ini menarik banget dokumenter. Bahkan ini sangat akademik sekali. Jadi nonton dokumenter itu sekarang kita diajak bahwa oh ternyata kalau kita nonton film Star Wars di mana ada Luke Skywalker, kalau yang paham Star Wars mungkin paham itu ya. Paham tokoh-tokoh karakternya, ada Luke Skywalker, ada Darth Vader gitu sebagai bapaknya itu. Atau seluruh cerita dokumenter itu, seluruh cerita Star Wars itu kaya dengan filosofis, kaya dengan banyak pemaknaan gitu. Banyak sekali. Mulai dari pemilihan baju, bagaimana bahkan di dokumenter itu dijelaskan bagaimana sosok Darth Vader itu merupakan sebuah representasi George Lucas ketika melihat sosok diktator. Karena kan Star Wars ini lahirnya sekitar tahun 70-an, 75-an, 78, 80-an gitu. Di mana Amerika masih sibuk dengan dengan hippies, dengan perang Vietnam kan gitu ya, dengan kehilangan sosok pemimpin kan gitu. Atau mungkin mereka masih fokus kepada bekas luka tentang Nazi kan gitu. Makanya Darth Vader ini semacam sosok diktator gitu. Nah, itu pemaknaan. Kemudian bagaimana seorang Jedi, ada Yoda gitu. Yoda itu Jedi itu merepresentasikan sosok biksu misalnya. Bagaimana sosok orang yang sangat memiliki spiritual yang kuat. Tapi biksu ini tidak hanya kuat secara spiritual, tapi secara teknik bela diri pun ada. Mereka memiliki kemampuan gitu. Itu ditunjukkan dalam dokumenter ini. Itu menarik banget buat saya. Dokumenter yang bisa menunjukkan bahwa secara filosofis, nah disitulah peran teman-teman kan gitu. Saya itu ingin teman-teman, apalagi yang pencipta karya atau mungkin entah itu dokumenter, entah itu pencipta karya yang lain ya, jadilah menjadi sosok yang seperti George Lucas, seperti Steven Spielberg, seperti Mark Zuckerberg kan gitu, seperti siapa lagi ya sutradara yang pakai konsep itu. Jadi membuat sebuah karya tapi based on konsep yang kuat gitu. Jangan hanya sekedar oh saya membuat karya was titik kan gitu. Saya masih ingat ketika saya menciptakan sebuah karya pada saat dulu saya kuliah S1 gitu ya. Dulu saya S1-nya ini kan modelnya sama seperti teman-teman, yaitu membuat laporan penciptaan karya, tapi juga didukung dengan konsep. Jadi kayak double gitu, skripsi sama karya itu double gitu. Nah, karena dulu kan yang ngetes kan orang Kominfo dulu saya waktu S1-nya gitu. Nah, pertanggungjawaban saya di situ adalah saya terinspirasi dari saya punya konsep Kill Bill. Saya punya konsep Quentin Tarantino. Saya mengidolakan sutradara Amerika namanya Quentin Tarantino. Memang filmnya sangat identik dengan kekerasan kan gitu ya. Tapi bukan itu yang akan saya gagas dalam sebuah karya saya. Tapi lebih bagaimana dia menceritakan itu dengan gaya bercerita. Konsepnya itu storytelling. Jadi ada pembabakan. Bab 1 atau mungkin episode 1, episode 2 atau bab 2, bab 3 itu chapter-chapter. Itu kayak film Kill Bill tuh gitu. Nah, saya coba terapkan dalam karya saya. Sehingga ketika saya memaparkan di bab 4, itu saya punya konsep yang jelas, konsep pembabakan teater dalam karya. Itu yang saya ceritakan. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa teman-teman harus berani. Bukan berani karena saya yakin teman-teman kan mengikuti yang lama karena takut salah kan gitu. Tapi saya ingetin kan gitu, kalau teman-teman masih ingat berpikir kreatif dan juga mungkin masih ingat dengan bukunya Mark Manson, Bodoh Amat kan gitu. Bodoh amat ketika kan itu ada sebuah seni bersikap bodoh amat kan gitu ya. Mark Manson itu bodoh amat dengan komentar orang asalkan apa? Argumentasi teman-teman kuat kan gitu. Bagaimana bisa meyakinkan argumentasi kuat teman-teman? Silakan perkuat di bab 2 gitu. Ini contoh yang lain, ini masih di laporan sebelumnya. Ini kalau nggak salah bimbingan saya yang sebelumnya. Nah, ini sebuah contoh kasus. Ini dapat nilai A nih, nilai A juga, ini nilai A juga, kemudian si Diah tadi. Jadi bisa bandingkan kan, ini bimbingan saya semua, 1, 2, 3, alhamdulillah dapat nilai terbaik semua nih, alhamdulillah nih, mudah-mudahan bisa diikuti bimbingan TA saya yang sekarang, dan juga mungkin teman-teman yang nanti seminar yang sekarang sama saya, insya Allah semester depan TA-nya juga dengan saya, insya Allah dapat nilai yang terbaik semua. Tapi meskipun itu hanya sebagai fokus yang
jangan dibuat stres ya, karena nilai itu di luar kendali kita. Kita punya karya yang A, tiba-tiba nanti pengujinya lagi fokus, lagi detail, bisa jadi Anda bisa jadi B. Jadi nggak usah stres masalah nilai. Ini saya hanya sekedar bercerita saja bahwa yang begini aja juga dapat nilai A gitu kan. Jadi bukan berarti teman-teman yang masih menggunakan konsep yang ini kemudian salah, enggak. Cuman saya paparkan bahwa ini loh. Nah, contohnya, ini saya paparkan adalah new media, media baru, jurnalistik online, manajemen media, redaksi. Tapi kelemahan bimbingan saya yang sekarang, yang ini kan gitu, kelemahannya adalah bagaimana teman kita yang ini, senior Anda ini, memasukkan komunikasi massa di dalam new media. Penajaman argumentasinya kurang kuat, sehingga otomatis dia harus merelakan diri untuk mengulang satu sebab lagi menulis komunikasi massa hasil rekomendasi dari dosen penguji. Sebelumnya sama seperti dia ini, langsung ke media online. Anda bisa lihat kan? Ini. Nah, ini bisa hanya tidak hanya sekedar konsep saja, hanya manajemen media, bisa dipanjangkan tulisannya. Baik, itu sekedar gambaran dari saya. Mudah-mudahan teman-teman punya gambaran tentang bab 2 ya. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan. Mungkin bisa saya berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya. Saya masih punya waktu sedikit. Entah itu yang seminar, entah itu yang TA, silakan. Kalau ada yang bertanya tentang pemaparan saya tentang kajian literatur tadi, mumpung bertanya, jangan malu bertanya. Mumpung ini ketemu, silakan bertanya daripada berpanjang lebar di Telegram atau di WhatsApp group, tapi nggak jelas pertanyaannya kan gitu. Mohon maaf, saya agak kritis ya kalau udah masalah tulisan ya kan gitu. Anda Telegram nggak jelas tuh saya akan nanya berulang kali sampai Anda jelas menyampaikan pertanyaannya gitu. Oke, silakan. Mumpung ketemu nih, silakan bertanya. Saya berikan kesempatan. Apa yang mau ditanyakan di bab 2? Ini halo partisipan. Oke, ini sudah ask all to unmute. Nah, silakan yang mau bertanya. Ini saya sudah ask all to unmute kalau ada yang mau diskusi. Silakan, ada yang mau tanya? Saya tunggu. Apa aja boleh tentang bab 2 tapi ya. Atau mungkin kesulitan apa selama menyusun bab 2, silakan. Saya, Mas. Gimana, Mas? Ini Diki ya? Iya. Kenapa Diki? Kemarin kan saya nanya soal bab 2 ya. Iya. Mas. Iya, terus kenapa saya tungguin, Mas? Diki? Kemarin kan saya bimbingan berdua ya sama Mas ya. Itu saya masih nggak inget gitu sama omongan Mas yang masalah opini sama argumen itu, Mas. Iya, saya cuma pengen nanya itu aja. Itu nggak jelasnya gimana? Maksudnya opini argumen itu maksudnya gimana? Saya masih belum belum paham sih. Saya lupa gitu sama omongan Mas. Jadi saya mau ini sekali lagi saya nggak akan share hasil rekaman ini ke Anda ya. Iya. Ya, jadi jangan jaga. Ini orang Jawa tuh jangan jaga gitu. Jangan gara-gara ini saya sudah rekod kemudian saya akan dengan begitu baik hatinya akan membagikan hasil rekaman ini ke teman-teman bimbingan TA kan gitu ya. Itu sama aja teman-teman nggak berkembang dan masih manja, saya pikirkan gitu. Itu ya, mohon maaf ya Diki ya, karena saya buka-bukaan aja nih Diki, kemarin aja waktu bimbingan aja mungkin bisa jadi konsentrasi Anda buyar kan gitu ya. Itu saya kritisi ya Diki ya, bagaimana pola bimbingan Anda dengan saya pada waktu pertemuan sebelumnya ya. Oke. Bahkan untuk membuat pertanyaan pun saya juga masih bingung tuh maksudmu apa, masih bingung. Cuman saya akan coba, maksudnya argumen kan gitu. Atau mungkin ada yang bisa bantu saya. Seingat saya yang paham ini malah justru, oke saya share deh bimbingan saya deh. Saya nggak salah pernah dulu ada yang ngasih Nabila. Bisa di-unmute nggak Nabila? Iya Mas, kenapa? Masih ingat nggak kenapa saya harus, apa sih fungsi argumen di dalam penulisan bab 1 atau bab 2 gitu? Argumen. Untuk memperkuat
apa yang kita teliti bukan, Mas? Oke, baik. Siap. Terima kasih, Nabila. Iya. Oke, ini saya share lagi ya. Kan berulang kali saya ngomong gitu ya. Saya nggak tahu tuh. Antara gedek apa kena wong Jawa itu gedek kan gitu. Padahal kalau salah beberapa rekaman video itu saya sudah share, baik itu yang seminar atau TA itu. Jadi artinya bimbingan-bimbingan saya. Kalau memang chatnya nggak di-end-chat atau dihapus kan gitu, teman-teman bisa melihat video sebelumnya sebenarnya tentang apa sih sebenarnya argumen opini kan gitu. Saya hanya menyampaikan, misalnya gini, ketika teman-teman menciptakan sebuah definisi misalnya, ini mungkin saya contohkan misalnya, dalam sebuah penelitian dikenal istilah kajian literatur. Peneliti dalam kajian literatur menyampaikan konsep yang akan digunakan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan penelitian. Oke, ini apa nih? Ini bisa ada yang bisa jawab nggak? Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ini argumenkah? Opini? Atau fakta? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Fakta, Mas. Siapa itu namanya tadi? Siapa yang ngomong tadi, Mas? Siapa tadi yang ngomong nih? Hey. Wahyu, ya. Atau ada yang lain? Siapa yang ngomong tadi? Ini yang disebut, ini apa yang nama? Ini apa yang disebut ini apa nih? Argumenkah, opini atau fakta? Argumen, Mas. Soalnya alasan kenapa untuk dijelaskan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Yes, oke. Ini adalah saya berfungsi menggunakan ini nih. Ini argumen, kenapa? Saya ngomongnya ngalur ngidul gitu loh. Ini yang saya pahami, ini yang saya istilahnya bisa juga menggunakan istilah ini. Saya pinjam dengan istilahnya anak kuantitatif kan gitu. Dugaannya tuh ini gitu loh. Dalam sebuah penelitian dikenal istilah kajian literatur kan gitu. Ini yang saya paparkan tadi sepanjang 1 jam tadi ya. Peneliti dalam kajian literatur menyampaikan konsep yang akan digunakan. Nah, kemudian baru nih. Nah, ini hasil bacaannya nih. Ini apakah yang disebut ini? Apakah disebut ini pertanyaan? Apa ini namanya? Itu penguat atau literatur. Oke. Nah, jadi saya itu kalau nggak salah juga ini, mudah-mudahan saya punya quotes ini. Ini pun saya dititipin sama pembimbing saya nih. Quotes ini jangan sampai lupa ya, kalau perlu disebarkan. Nah, saya karena namanya ini adalah pembelajaran, saya juga saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa ini penting gitu. Sorry. Siapa nih yang masuk nih? Sebentar saya add my dulu. Oh, Sarah baru masuk. Okay. It's not about what we know or what we believe. Our study is about how we build
An argument that what we believe it's true. Nah, ini nih. Ini saya suka banget quotes ini nih. Ini saya dikasih juga sama pembimbing saya nih, dan ternyata ini membekas sekali gitu. Malah dihapus beta. Ini saya hapus. Membekasnya karena ini ya ternyata penelitian itu sebenarnya ini gitu. Mau penelitian, mau karya ini tujuan ini. Saya gedein ya biar kelihatan keren. Nih. Jadi penelitian kita itu bukan apa yang kita tahu atau yang kita percaya, tapi bagaimana kita membangun sebuah argumen gitu ya. Membangun sebuah argumen bahwa apa yang kita percaya itu adalah benar gitu. Kalau kembali ke sini tadi, ini kuning, ini hijau ya. Anggap saja ini kuning. Kuning itu apa? Argumen kita. Hijau itu benar kan gitu. Apa yang kita percaya itu ternyata benar kan gitu. Jadi jangan sombong ketika oke, saya udah kenal nih, saya udah tahu nih komunikasi massa. Apa yang kamu tahu komunikasi massa dan apa relevansimu dengan antara komunikasi massa dengan media baru, dengan media online gitu. Apa relevansinya? Nah, itu kenapa jadi gini. Kenapa kok saya agak ceriwis di bab 2 ini? Karena justru di bab 2 inilah nanti akan menjadi rohnya teman-teman membuat karya, dan pada saat teman-teman diuji, ditanya di sidang, itu pasti akan fokus ke situ. Kemampuan teman-teman biar nggak gagap dalam menjelaskan, gitu ya, nggak gagap dalam menjelaskan karyanya itu ada di situ. Jadi kalau sudah punya rohnya, saya fokus kepada editor media online. Ya, berarti dalam 24 jam setiap hari, Anda bisa membagi waktu, misalnya Sabtu Minggu saya libur deh, saya nggak akan mengamati, kan, saya nggak mengobservasi, saya nggak akan ngutak-ngutik tentang teori konsep itu Sabtu Minggu. Tapi selama ada 1 tahun ke depan, kalau yang seminar kan 1 tahun, nggak 1 tahun nggak nyampe sebenarnya. 7 bulan ke depan ini Anda fokus sebagai karya Anda. Kalau yang anak TA ya bos 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan, 2 bulan gitu. Itu aja sih. Nah, khusus tadi kembali ke pertanyaan Diki tadi ya tadi, jadi lebih kalau saya fokusnya ke sini, Diki, bahwa ya Anda kan nggak dong misalnya kan gitu ya. Nah ini yang mudah-mudahan bisa memberikan penjelas. Jadi kalau nulis kan gitu ya, nulis itu nggak asal nulis kan gitu. Misalnya ini apa ya? Saya praktekkannya gimana ya? Bentar, saya coba praktekkan ya. Bentar, oke, saya praktekkan dulu. Saya coba cari contoh deh, biar memudahkan untuk mengembangkan pemikirannya. Saya pilih artikel apa ya? Bentar, tunggu ya, saya lagi cari artikel nih. Artikel yang menarik. Oke, saya share. Ini kelihatan ya? Sopo yang bisa ngomong ini kelihatan Mas gitu? Kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak. Terima kasih. Ada yang tahu ini artikelnya siapa? Ayo. Ini kalau anaknya gaul tentang media online ini harus paham ini. Siapa yang tahu nih? Siapakah penulis artikel ini? Tes, kuis hari ini. Sergey Brin. Ayo sopo gue. Orang Google apa? Oke, jadi 2 orang ini adalah foundernya Google. Mereka itu mahasiswa, 2 orang ini mahasiswa yang menggunakan Google sebagai karya. Menarik tuh. Jadi Google itu sebenarnya adalah laporan penciptaan karya, tapi levelnya S3. Mereka kuliah di Stanford University, nih Computer Science Department. 2 orang ini karya. Mas itu boleh Mas 2 orang. Ini ingat ini artikel ilmiah, bukan laporan penciptaan karya. Jadi kalau ada yang nanya, Mas
Saya itu penciptaan karya, bab satunya saya itu harus sama nggak sama teman saya yang itu? Tidak boleh sama, karena sudut pandangnya berbeda. Saya lupa tuh siapa yang nanya itu kan gitu, di seminar atau di TA. Kayak nggak salah di seminar ya, ada yang nanya, dengan banyak pertanyaan yang panjang gitu, maksudnya saya nangkap tuh maksudnya ini pasti dia nanya ini kan gitu. Tapi kemana-mana nanyanya kan gitu. Nah, itu bab satunya harus beda kan gitu. Produknya sama, yang diproduksi sama, tapi konsep yang dipertanggungjawabkan berbeda. Jadi jangan disamakan kan gitu. Mulailah dari situ. Nah, ini saya contohkan, ini adalah artikel, ini kalau di Google Scholar ada nih. Menarik kan? Sergey Brin dan Lawrence Bain. Ini buat teman-teman karya mudah-mudahan makin termotivasi bahwa silakan membuat karya yang spektakuler, dikerjakan dengan sungguh-sungguh kan gitu ya. Spektakuler bukan berarti harus keluar Jawa, harus keluar Jakarta. Enggak, kan gitu. Enggak itu. Karya yang baik itu adalah karya yang selesai. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Dan kalau saya tambahi, mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena apa? Argumennya kuat. Ini kita lihat ya, ini sebagai contoh saja. Ini kayak kita kajian literatur kan gitu, bahwa di dalam literatur ini apa sih? In this paper we present Google, a prototype of large scale search engine which makes heavy use of the structure present in hypertext kan ini kan gitu. Ini dia jelaskan ini bla 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 bla. Oh ini the prototype. Ingat ini belum sampai ke google.com nih. Bahkan ini dia pakai googlestanford.edu gitu. Nah, di sini ada apa? Ada penjelasan mereka bikin search engine index tend to hundreds of millions of web page. Oke. Nah, ini. Ini adalah hasilnya. This paper addresses this question of how to build a practical large-scale system which can exploit the additional information present in hypertext. Also, we look at the problem of how to effectively deal with ini namanya adalah hasil penelitian kan gitu. Nanti teman-teman juga bikin abstrak karena kan kalau mau lulus S1 kan gitu ya, skripsi atau karya itu nanti dibikin artikel ilmiahnya. Nah, dalam abstrak itu harus menjelaskan semuanya. Nah, kalau sudah begini kan gitu. Nah, ini kita ambil, misalnya, ini namanya, bisa copy nggak ya? Copy, ini nggak bisa copy ya. Bentar. Oh, ini bisanya highlight. Bentar. Oh, nggak bisa copy. Hebat ini. Nggak bisa di-copy coba. Bagus, ini bisa di-copy ternyata. Oke, ini saya kok, misalnya ini ya. Oh, ini karena ada highlight-nya, ntar. Baiklah. Oh, masih bisa di-copy juga? Oh, bisa. Nah, bismillah. Mau dikasih contoh soalnya. Dulu. Copy, terus stop sharing, kemudian saya masuk ke contoh yang tadi. Ini namanya cara barbar. Nah, Mas, bahasa Inggris Mas, kan gitu. Pakai teknologi itu, teknologi Google Translate juga ada kan gitu ya. Kalau Google Translate kan cukup membantu Anda, misalnya ini bagaimana kalau bahasa Indonesianya seperti apa sih gitu. Nah, bagaimana cara parafrasenya? Harus dibaca dulu kan gitu. Makalah ini membahas pertanyaan tentang bagaimana membangun sistem scalable enterprise, how to build a practical large kan gitu. Jadi ini adalah rumusan masalahnya si Sergey Brin dan Larry Page tadi, duo founder Google yang mau lulus S3 di Stanford University pakai project karyanya Google kan gitu ya. Nah, ini kami juga melihat masalah bagaimana menangani bagian ini pertanyaan masalah juga kan gitu. Nah, dari sini kita sudah tahu nih, hasilnya mereka adalah menghasilkan sebuah mesin pencari kan gitu ya, sebuah mesin pencari dengan mengeksploitasi informasi dengan teknologi hypertext. Kan kalau Anda ngetik di Google kan pakai search engine pakai kata kunci. Nah, itu kan sekumpulan hypertext tadi. Nah, kalau cara barbar ini di copy paste kemudian masukkan di laporan TA Anda kan gitu. Sorry, kok malah gede. Ini contoh aja. Ini kita kembali ke sini. Yang sudah-sudah kan gitu, yang sudah-sudah. Tuh teman-teman hanya modelnya begini doang nih. Dah, ini doang.
Bahkan nggak dicantumin siapa yang nulis, siapa ini asalnya dari definisi siapa kan gitu. Bahkan tidak disertai apa? Salah warna. Bahkan tidak disertai dengan argumen gitu loh. Makanya ini harus dikasih argumen gitu. Misalnya gitu cara ngilanginnya nih. Hard no color. Ini sebuah contoh saja nih, sebuah contoh. Nih, dalam karya ini pencipta ini namanya di kuning-kuning ini opini. Argumen. Nah, ini penciptanya menggunakan sistem non hyper. Kalau ini kan pakai hypertext sih. Ini harusnya diparafrase dulu ya, nggak boleh di copy paste saja ya. Ini harusnya diparafrase. Diparafrase itu artinya apa? Kalau pakai pengutip langsung ya seperti biasa di Latin kan gitu. Kemudian di paragrafnya harus single spasi kalau nggak salah. Kemudian, ini nggak bisa kelihatan kalau di sini. Kalau di Word sistemnya single spasi ya, satu spasi. Kemudian jadi beda tulisannya dengan font tulisan berikutnya gitu. Mungkin ini harusnya contohnya di Word kita lebih enak sebenarnya. Oke, ini aja dulu deh. Terus, ini kan kuning. Nah, dari hasil penelusuran pencipta, ini sudah gitu. Ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan? Sebelum kebingungan teman-teman bertambah gitu. Ada yang bertanya nggak? Silakan. Tentang argumen, opini, dan literatur. Silakan. Mumpung masih ada waktu. Ada yang bertanya? Yang seminar terutama, yang TA ini kan sudah sok bisa kan gitu. Silakan yang seminar, bimbingan seminar, karena kan kuliah seminar, yang TA kan nebeng karena belum jelas. Ada yang bertanya, silakan. Untuk yang bimbingan seminar, teman-teman yang sudah ini sebagai gambaran teman-teman melanjutkan bab 2. Nah, di sistem e-learning itu kalau nggak salah saya baru mencantumkan penugasan, saya lupa apa sudah saya bagi atau belum, tapi inginnya saya bagi gitu. Jadi yang belum selesai bab 1 inputnya di tugas yang belum selesai di bab 1. Yang bab 2 nanti input di bab 2. Nah, saya tunggu kalau nggak salah sampai akhir bulan untuk menuntaskan bab 2. Jadi minggu depan insya Allah kita bisa tetap buka lagi untuk progres. Jadi sampai di mana, misalnya contoh siapa gitu yang misalnya mungkin Mbak Ida misalnya. Mbak Ida lagi, saya udah nyusun bab 2, Pak, kan. Cuman saya baru sampai subbab 2.2, Pak, nih Pak, belum kelar. Nggak apa-apa, submit aja. Karena apa? Itu nanti jadi bahan diskusi kita minggu depan, kan gitu ya. Jadi yang penting ada progresnya. Gitu. Yang penting ada progresnya. Nanti dikasih catatan bahwa ini saya belum selesai, kan gitu aja. Oke, silakan bertanya. Malu bertanya saat di jalan, kan gitu ya. Daripada nanti nanya, feeling saya ini kalau belum puas nih pasti nanya di Telegram atau di WA atau di email kan gitu. Ini feeling saya kan gitu. Jadi nggak usah malu kan gitu ya. Mendingan terlihat apa ya? Saya tuh selalu bilang bahwa bodoh amat kelihatan bodoh kan gitu ya. Bodoh amat kelihatan nggak ngerti kan gitu ya. Karena saya butuh informasi. Mendingan itu daripada nanti pada saat sidang saya gelagapan jelasinnya gitu. Mendingan sekarang. Silakan. Ini nanti daripada saya generalisasikan bahwa semua sudah jelas loh ya. Ada yang bertanya? Sudah, Pak. Sudah. Wes. Ya. Siapa yang ngomong nih yang udah jelas? Ibnu. Jelasnya di mana, Ibnu?
udah masuk Pak ke otak saya Pak. Oh ya jangan dimasukin Mas. Kasihan otaknya Mas, mendingan dikerjakan Mas. Iya, cuman kurang bisa menjelaskan aja Mas saya. Ya, oke. Yang lain bagaimana? Silakan. Ada yang mau bertanya? Bebas mau bertanya tentang bab 2 nih, silakan. Jadi mudah-mudahan jelas ya urut pertanyaan bab 2 ya, bahwa prinsipnya adalah bab 2 itu kalau dibikin checklist. Nah, itu menarik juga kalau dibikin checklist apa saja yang mesti dijabarkan di bab 2. Checklist itu misalnya oke, misalnya ini saya contohkan tadi ya. Misalnya saya contohkan bab 2 teman-teman adalah oke, ingat kalau kita ambil contoh punyanya teman-teman yang sebelumnya tadi, yang bimbingan saya sebelumnya tadi kan ini ya, Bro. Ini punyanya dia tadi. Ini bahkan bisa lihat ya, hanya 2 halaman ya. 9, 10, 11. Berarti nggak nyampe ya sekitar 2 halaman lah, 2 halaman, 3 halaman. Ini jelaskan berarti 2 halaman. Berarti sebenarnya sedikit banget gitu, dikit banget gitu. Apalagi ini udah urutannya udah spasi kan gitu. Spasinya udah jelas gitu, nggak hanya satu spasi. Nah, di sini kan dibikin checklist. Ini sudah belum saya kerjakan, oke sudah, saya bikin checklist, sudah kan gitu. Nanti bikin checklist. Oke, ini sudah saya kerjakan kan gitu. Ini sudah belum, oke saya bikin kerjakan. Apa sih untuk menjelaskan ini kan gitu. Saya butuh tinjauan literatur apa saja sih untuk menjelaskan ini kan gitu. Oke, untuk menjelaskan ini saya butuh tinjauan tentang misalnya 2-3 referensi tentang definisi komunikasi massa. Oke, saya butuh 2-3 referensi terkait bahwa media online itu ternyata part of atau bagian dari komunikasi massa. Karena ini selalu menjadi pertanyaan nih itu dari para penguji nih. Kenapa bisa menjelaskan ini kan gitu. Nah, kalau misalnya ini simulasi aja. Nanti ada penguji yang bertanya, kenapa Ida, kenapa Nabila, kenapa Novianti memasukkan media online sebagai komunikasi massa? Nah, ini kan argumenmu. Nah, gitu kan. Ingat ya, ini argumenmu. Terus bagaimana dong kalau menjawab nanti pengujinya? Biar saya nggak gelagapan. Nah, silakan nyari tadi ini. Ini. Menurut literatur yang saya pahami, menurut referensi yang saya baca, X, Y, Z itu mendefinisikan bahwa media online part of komunikasi massa. Dalam bukunya ini kan gitu. Nah, itulah. Jelas nggak maksudnya? Jadi tidak hanya sekedar konsep. Gitu. Ini baru tataran S1 ya. Nanti kalau S2 itu nanti comparing. Jadi kalau teman-teman nanti pengen lanjut S2, ini nanti dibandingkan tuh. Jadi menurut ini dibandingkan. Kalau S1 tatarannya hanya menunjukkan. Kalau ditanya sama penguji hanya menunjukkan. Kenapa Anda menunjukkan ini nih kan gitu. Kalau nanti S2 itu membandingkan. Dari ini sama ini tuh bandingkan kan gitu. Kalau tataran S3 beda lagi tuh. Mengkritisi. Nah, gitu. Jadi menurut saya itu media online itu S3 itu mengkritisi. Tatarannya beda. S1 makanya justifikasi dan itu nggak banyak. Jadi ingat berarti 2 referensi ini bisa ingat ya kalau yang saya paparkan referensi atau literatur, mudah-mudahan masih ingat. Kalau lupa silakan nonton video saya yang tentang apa itu literatur kan gitu ya. Kalau saya ulang lagi deh biar saya nggak bosan-bosan bahwa ingat yang pertama adalah jurnal atau artikel ilmiah. Salah nih saya nyebutnya, artikel ilmiah.
Artikel ilmiah nyarinya di mana Mas? Kan gitu. Di jurnal. Nyarinya di mana Mas? Bisa pakai Google Scholar. Atau yang kemarin saya kasih tahu ke teman-teman bisa pakai aplikasi namanya Publish or Perish. Gitu. Itu akan memudahkan teman-teman. Kemudian apa? Dari buku. Selain dari buku, apa ya? Dokumen. Oh, ini nih, laporan tugas akhir. Bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi, bisa juga kalau akademisi itu conference. Ini artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah. Nah, itu. Nah, ini silahkan nyari di sini. Oh, definisi massa. Nah, ini yang paling gampang. Kalau ini bukunya memang sudah ada kan gitu. Mungkin bukunya dari siapa yang dari dosen-dosen kita. Oh, dari bukunya Bu Vera misalnya, boleh kan gitu. Atau mungkin dari bukunya siapa? Oh, dari bukunya Pak Hadiono, boleh kan gitu. Tapi sebagai penyeimbang, cari dong buku dari internasional. Dari kacamata internasional, buku e-booknya internasional siapa, biar apa, kalau perlu terbitan terbaru, cari itu yang terbitannya sekitar 2018 sampai 2020. Kalau nggak saya juga pernah, kalau butuh e-book terbaru, saya akan bantu carikan. Tapi kasih tahu saya, Mas, kayak saya butuh referensi tentang, kalau misalnya di perpustakaan nggak ada, dan mungkin tidak memiliki akses e-book, kabari ke saya, nanti saya akan bantu carikan. Kalau nggak salah, saya bantu carikan tentang semiotika, saya pernah share. Saya juga bantu share tentang online journalism, kan gitu. Kalau ada yang lupa, saya kabari saya. Nanti saya akan, kenapa kok ada internasional? Biar kelihatan keren, biar apa nanti? Biar keluar isinya, gap-nya, bedanya gitu ya. Jadi tidak hanya dalam satu kacamata. Kadang-kadang itu, ya tadi, kita harus melawan kemalasan. Ya. Kenapa Mas? Kok disebut malas lah ya? Yang malas karena ini kan sudah sering muncul di mana? Di laporan sebelumnya, di skripsi sebelumnya. Nah, yang saya tidak saya ingin wujudkan adalah bagaimana teman-teman mewujudkan budaya yang non copy paste. Oke. Jelas ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup, saya akhiri pertemuan pada hari ini untuk seminar. Untuk yang TA, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan jelas, benar-benar jelas ya. Jadi tinggal menulis di bab 2 sambil melanjutkan karya. Untuk teman-teman yang seminar, mudah-mudahan yang bab 1-nya belum selesai, segera dituntaskan. Ingat Mas, Mbak, kita kejar-kejaran sama waktu. Hindarkan musuh utama kita itu dari kita sendiri, yaitu kemalasan. Itu aja. Jadi kalau teman-teman entar sok kan gitu ya. Teman-teman harus butuh fokus di sini. Benar-benar butuh fokus. Saya pun juga belajar untuk itu. Jadi saya pikir untuk yang masih membudayakan nanti entar sok, saya pikir ya bisa karena biasa kan gitu. Tapi kalau teman-teman terbiasa untuk bersakit-sakit duluan gitu, bersenang-senang kemudian, ini waktunya sakit kan gitu. Kalau kita ingat katanya Mark Manson tuh, memang untuk menghasilkan sesuatu yang luar itu harus benar-benar sakit gitu. Sakit dari waktu kita berkurang kan gitu ya. Bahkan secara finansial kita juga energi harusnya kita bisa mungkin bekerja tambahan untuk mendapatkan pendapatan tambahan, tapi karena kita harus fokus, otomatis kita finansialnya jadi agak berantakan gitu. Ya memang begitu, itu harus sakit dulu. Tapi apa? Kita akan meraih manisnya nanti kan gitu. Tapi yang penting fokus, jangan malas, jangan nguap, jangan sering-sering nguap kalau ngerjain tugas. Oke, ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya tutup, monggo kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Terima Nggak. kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang nyaman ya, kurang berkenan ya. Tapi seperti anak sendirilah kan gitu ya. Kadang-kadang itu anak sendiri itu lebih marahnya lebih mudah ke orang tua kan gitu ya. Karena apa? Karena biasanya bahasanya itu nyelekit kan gitu. Nah, nyelekitnya saya ini nggak ada yang lain karena rasa saya untuk sayang lebih dalam kepada teman-teman untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang baik kan gitu ya. Memang harus sakit. Jadi saya mohon maaf sebesarnya kalau ada kata-kata yang kurang nyaman. Mohon maaf juga ketika ceriwis, ketika cerewet, kadang-kadang balas telegram itu, ini kok balas telegram, balas WA kok bikin sakit hati banget. Nggak ada yang lain untuk membiasakan teman-teman lebih baik. Hanya sekedar kata enggak saja ya, tulis GAK. PA, GAK belum jelas penjelasan Bapak. Kirim ke Telegram, kirim ke WA. Padahal cuman, kan Mas itu simpel banget ya, kan cuman tulis
tipe Mas, itu yang saya hindari. Bisa karena biasa. Ketika kita detail ngetik, meskipun itu hanya bentuk Telegram atau WA group, PAK, Pak, itu enggak ada formalnya. Pak, saya tidak jelas. Dengan kita terbiasa itu, insya Allah nanti menulis artikel ilmiahnya, entah itu laporan TA-nya kan terbiasa. Insya Allah, yakinlah tentang hal itu. Terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari hati teman-teman. Terima kasih sekali lagi, salam sehat untuk semuanya, salam untuk keluarga, jaga kesehatan, dan tetap fokus dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Nanti saya akan share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Saya